Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi hari Minggu 2 Juni 2024. Oke, teman-teman, kita kali ini bahas saham yang lagi rame ya diperbincangkan sama eh, pelaku pasar modal, pelaku saham di negara kita ya, di bursa kita, yaitu Brand Barito Renewable Energy ya, di mana di hari Rabu kemarin tanggal 29 sahamnya kena sanksi FCA atau Full Call Auction. Nanti kita akan ngomongin aturan mana yang kena atau yang menyebabkan brand kena FCA ya, dan kira-kira nanti harganya secara teknis, secara hitungan dia akan berhenti di harga minimal berapa akibat FCA tersebut, jangka waktunya berapa, lalu kita lihat beberapa kategori ya yang menyebabkan FCA serta kira-kira posisi harga keseimbangannya nanti di berapa untuk harga saham brand. Eh, Bukan ajakan buy and sell ya, disclaimer on, dan saya tidak ada intensi untuk menjelekkan atau melebih-lebihkan saham brand. Saya nggak ada maksud tertentu ya teman-teman ya. Saya hanya kebetulan browsing dan tadi saya lihat tentang FCA tersebut, tentang saham brand. Nah, coba saya sampaikan sekalian teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu informasi tentang FCA saham brand ini. Ini ada info dari Indo Premier ya, dari iPod, disadur dari IDX Channel. BI mengkonfirmasi bahwa saham brand akan masuk papan pemantauan khusus atau PPK karena suspensi yang lebih dari 1 hari ya, di mana brand ini kena suspensi di tanggal 27, 28, Senin, Selasa. Dan di hari Rabunya 29 Mei 2024 langsung kena FCA ya. Harga waktu penutupan hari Selasa di hari terakhir suspensi hari kedua ya 11.250. Oke, kita akan ke peraturan yang mengatur tentang FCA itu teman-teman. Nah, ini ada 11 kategori yang menyebabkan suatu saham masuk dalam papan pemantauan khusus ya. Misalnya untuk kategori 1 atau kriteria 1 itu penyebabnya adalah karena harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau periodic call action di pasar reguler kurang dari Rp51. Jadi selama 6 bulan harga sahamnya kurang dari 51 teman-teman ya. Dan ada beberapa saham yang masuk kategori ini yang saat ini masih di papan FCA. Salah satunya WMUU teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana harga WMUU ya, atau Widodo Makmur Unggas. Kemudian kategori kedua, kita lihat sekilas teman-teman ya tentang beberapa kategori saham yang masuk dalam kategori FCA ini. Nah, yang ketiga adalah tidak membukukan, yang kedua adalah laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer ya atas laporan keuangan mereka. Lalu nomor tiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Kemudian keempat, perusahaan tersebut merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang yang memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Jadi perusahaan tambang tapi tidak ada pendapatan dari bisnis utama mereka ya, atau dari bisnis usaha tambang mereka itu sendiri. Lalu yang kelima yang cukup banyak menyebabkan FCA juga yaitu ekuitasnya minus pada laporan keuangan terakhir mereka. Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan free float ya, atau jumlah persentase saham yang beredar di masyarakat. Lalu kita skip aja teman-teman, kita skip langsung ke kategori ke 10 yang menyebabkan brand dikenakan sanksi FCA, yaitu dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang dianggap oleh Dewan Pengawas OJK, di mana pergerakan harganya
tidak wajar teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ke peraturan yang mengatur lebih lanjut ya tentang penempatan pencatatan efek atau saham pada papan pemantauan khusus. Kita akan lihat nanti tentang kategori tadi ya yang sudah diringkas, lalu terutama ke jangka waktunya berapa lama, karena masing-masing kategori jangka waktu penerapan status FCA itu tidak sama teman-teman ya, tergantung dari beberapa kondisi. Nah, untuk yang kategori saham brand tadi, kita lihat berapa lama jangka waktunya. Di sini kita lihat dulu definisi papan pemantauan khusus adalah papan pencatatan yang disediakan untuk perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan bursa seperti tadi ya, misalnya ada 11 kategori tadi. Kemudian, nah ini kategori ke-10 yang berkorelasi dengan brand ya, dikarenakan lebih dari 1 hari terkena suspend perdagangan ya. Dan berapa lama sanksi itu berlangsung bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, di poin ini ya, di poin ini dijelaskan bahwa selesainya, nah di sini ketentuan bagi perusahaan tercatat untuk keluar dari papan pemantauan khusus. Perusahaan tercatat dapat keluar dari papan pemantauan khusus dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini yang kategori ke-1.4 ini, yaitu telah berada pada papan pemantauan khusus selama 30 hari kalender ya, untuk perusahaan tercatat dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1.10. 1.10 ini yang kategori tadi ya, kategori lebih dari 1 hari terkena suspend perdagangan bursa. Jadi brand masuk ke kategori ini akan dicabut status FCA-nya jika sudah berada di papan pemantauan khusus atau sudah menjalani masa FCA tersebut selama 30 hari kalender ya teman-teman ya. Nah, 30 hari kalender kita hitung sejak hari pertama penerapan status FCA-nya untuk brand itu adalah tanggal 29 Mei ya. Nah, kita lihat di kalender, berarti 30 hari ke depan sejak 29 Mei adalah tanggal 28 Juni ya. 28 Juni akan menjadi hari terakhir dari brand berada di papan pemantauan khusus. Oke, dengan jangka waktu tersebut ya, 28 Juni, masa terakhir FCA untuk brand, sama dengan ini kalau tidak ada hari libur nasional di hari kerja ya, berarti efektifnya sekitar 1, 2, 3, 4, 18 hari kerja ya, 18 hari kerja. Kita lihat nanti penurunannya akan sampai berapa ya kalau kita lihat dengan penghitungan matematis dengan memperhatikan ARB 10%, karena batas maksimal untuk ARB untuk kategori papan akselerasi seperti saham brandnya adalah 10% teman-teman ya. Nah, ini perhitungan kira-kira turunnya sampai berapa ya harganya untuk saham brand ya. Dimulai dari tanggal 29 Mei selama 30 hari kalender. Kita lihat lagi kalendernya, 1, 2, 3 ditambah berarti sampai dengan tanggal 27 atau 28 ya, dan jumlah hari kerjanya adalah 1, 2, 3 ditambah 22 ya, 22 hari kalender kurang lebih ya, 22 hari bursa ya, 22 hari bursa, dan kita sudah buatkan seperti ini untuk penurunannya. Katakanlah ini secara matematis saja ya, tanpa memperhitungkan nanti faktor respon dari pasar, faktor supply and demand kita abaikan dulu, kita hanya pakai perhitungan matematis,
Kita anggap turunnya maksimal terus, ARB terus 10% selama 22 hari teman-teman. Jadi di harga permulaan di suspend hari kedua ya, 28 Mei itu masih di harga 11.250, kemudian ARB 10%, di hari Rabunya turun menjadi 10.125 ya, penurunannya minus 1.125. Lalu open perdagangan di hari berikutnya, hari kedua itu harganya 10.25 minus 10% ARB lagi ya, di 913. Seperti itu terus perhitungannya, kita anggap minus 10% terus ARB terus, maka di hari ke-22 atau hari perdagangan ke-22 yang ekuivalen dengan 30 hari kalender pemberlakuan FCA ya, maka harga saham Brand secara perhitungannya kurang lebih ya, kalau saya nggak salah hitung, di harga 1.100-an teman-teman ya. Nah, jadi segini ya, ini harga minimal yang kemungkinan bakal dicapai jika ternyata secara matematis turun 10% tiap hari. Nah, sekarang kita pakai asumsi berikutnya tentang kemungkinan penurunan harga saham Brand. Kalau tadi kita pakai hanya semata-mata perhitungan matematis dengan maksimal penurunan 10% ya, ARB ya. Nah, kali ini kita pakai sedikit analisa menggunakan bantuan aplikasi Stockbit ini teman. Nah, kita pakai, jadi di aplikasi Stockbit ada yang namanya deteksi bandar ya, atau bandar detektor. Nah, kita lihat dari sisi market makernya ya, atau yang memegang saham terbesar untuk saham Brand, kita lihat dari harga saat IPO aja teman-teman. Harga IPO-nya, tanggal IPO maksud saya, tanggal IPO-nya tanggal 9 Oktober untuk Brand ini teman-teman. Tanggal 9 Oktober sampai dengan hari perdagangan bursa kemarin 31 Mei ya. Rupanya masih akumulasi ya, masih big accumulation, baik top one, top three maupun top five pemegang saham terbesarnya masih akumulasi. Namun tentunya di 3 hari terakhir kemarin mereka bisa saja melakukan distribusi, nanti kita lihat aja. Nah, kita lihat dulu dari harga awal IPO sampai dengan Mei 31 ya. Eh, Pemegang saham terbesarnya secara kategori per sekuritas ya, dia adalah BK dengan harga rata-rata. Nah, ini teman-teman yang cukup penting kiranya di sini, harga rata-ratanya di 7.589 ya. Dan BK ini cukup mencolok dari segi kepemilikan sahamnya, yaitu di 2,2 juta lot dibandingkan dengan holder kedua ya, sekuritas AK di 643.000 lot. Kemudian dari sisi net sale-nya asing juga jauh, posisi net sale-nya 975.000 lot dibandingkan dengan 2,2 juta lot yang dibeli oleh BK secara total ya dari sejak saat IPO. Dan harga rata-rata untuk kita ingat lagi, BK di 7.589. Lalu kita lihat dari 3 hari terakhir ya, 3 hari terakhir saat mulai pemberlakuan FCA tersebut teman-teman. Kita lihat dari tanggal 29 Mei 2024 ya, dari Rabu 29 Mei. Nah, rupanya statusnya distribusi teman-teman ya, normal distribution. Kita lihat masih ada net buy ternyata ya, net buy oleh BK di harga 9.700. Lalu di 2 hari terakhir dan 1 hari terakhir coba kita lihat lagi ya, biar lebih menyeluruh. Ya, mulai dari 30 Mei ternyata sudah berubah statusnya, BK sudah net sell ya, net sell di sini dengan harga kita coba lihat di 8.200. Artinya masih BK statusnya masih jual untung teman-teman kalau secara rata-rata harga dari awal kepemilikan ya. Karena BK tadi pembeliannya di 7 ribuan ya, sekarang sellnya di 8.200. Nah, ini pantas BK masih mengguyur di harga 8 ribuan karena memang harga belinya masih di 7 ribuan karena dia posisinya masih profit. Kemudian kita lanjut 1 hari lagi di 31 Mei hari Jumatnya.
BK kembali net sell di harga 8.200-an sebesar 4.000 lot, dan total penjualan, total net sell-nya di sini sekitar 5 miliar ya, sekitar 5 miliar, tidak terlalu besar nominal yang ditransaksikan untuk saham brand. Dan yang beli ternyata broker XL, ya XL ini kalau nggak salah Stockbit ya teman-teman ya, yang mana terkenal banyak dipakai oleh retail di Indonesia. Oke, itu teman-teman mungkin untuk ulasannya ya untuk brand ya. Jadi bandar bandar atau sekuritas terbesar yang memiliki saham ini yaitu BK, harga rata-ratanya di 7 ribuan. 7.000 berapa tadi ya? Coba kita lihat lagi. 7.500-an ya, di 7.500-an, dan posisi 2 hari terakhir dia sudah net sell ya di harga 8 ribuan. Dan saat ini 8 ribuan agaknya masih rawan juga BK melakukan aksi jualnya ya di hari kerja, di hari bursa nanti, karena posisinya saat ini masih floating profit. Oke, itu saja barangkali tentang saham brand ya. Mudah-mudahan ya teman-teman yang sudah terlanjur beli di harga atas bisa segera silahkan, mungkin bisa nanti setelah harganya mulai cooling down, penurunannya mulai melandai, bisa diambil langkah-langkah untuk segera recover ya, apakah dengan averaging down atau juga menunggu sahamnya mantul lagi ke atas. Yang jelas secara fundamental rasio-rasio valuasi untuk saham brand sangat jauh ya teman-teman ya. Kita lihat di sini P rasionya 600 kali, kemudian PBV-nya di 146 kali. Ini sangat-sangat tidak masuk secara valuasi. Kemudian untuk pendapatan dia memang bertumbuh dari tahun ke tahun. Kita lihat teman-teman, dari tahun ke tahun dia net income-nya bertumbuh, lalu profitability-nya juga bagus sebetulnya. Lalu dividen dia juga ada walaupun sangat-sangat kecil ya. Payout rasionya sendiri sebetulnya sudah cukup proporsional ya di 28%-an, namun kalau kita larikan ke dividen yield, angkanya menjadi sangat kecil, hanya 0,05%, karena harga sahamnya yang memang sudah sangat jauh secara valuasi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya dari video ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.